Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan. Begitu juga Pak Guru selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari virus corona yang melanda di dunia pada saat ini, sehingga pembelajaran kita di sekolah terhenti dan belajar secara sistem daring. Namun walaupun belajar kita sistem daring atau online seperti ini, kalian semua yang penting semangat, terus mencari ilmu, menggali ilmu, begitu juga Bapak Ibu guru, mencoba berusaha dengan segala hal agar bisa menyampaikan materi kepada kalian semua. Nah, untuk mata pelajaran prakarya pada semester kali ini, seperti biasa dalam mata pelajaran prakarya itu ada 4 aspek mapel prakarya. Seperti halnya waktu kelas 7, kalian pun sudah Pak Guru jelaskan bahwasanya dalam mata pelajaran prakarya itu memiliki 4 aspek. Yang pertama ada kerajinan, yang kedua ada rekayasa, ketiga budidaya, keempat pengolahan. Namun dari keempat aspek tersebut kita tidak akan semuanya pelajari, walaupun nantinya sedikit-sedikit Pak Guru akan menjelaskan atau memberi gambaran dari materi yang bukan menjadi aspek pilihan kita. Nah, di sini aspek yang kita ambil yaitu rekayasa dan budidaya. Jadi masih sama waktu kelas 7 kita mengambil rekayasa dan budidaya. Alhamdulillah kalian sudah paham dengan rekayasa membuat sebuah konstruksi miniatur rumah, kemudian jembatan, dan budidayanya budidaya tanaman sayuran dan tanaman obat. Nah, untuk semester kali ini untuk kelas 8 kita bahas tentang rekayasa terlebih dahulu. Nah, sebelumnya silakan anak-anakku siapkan mulai dari alat tulis, kemudian buku modul yang kalian miliki, yang dari perpus ataupun penunjang yang lainnya. Silakan nanti simak penjelasan dari Pak Guru. Bila ada yang sekiranya penting bisa dicatat. Ataupun nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya di grup WA Prakarya kelas 8. Nah, langsung saja di sini ada materi rekayasa yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau disebut dengan TIK ya, teknologi informasi komunikasi. Nah, pada saat ini alhamdulillah sekolah kita rencana akan mendapatkan bangunan baru yaitu untuk bangunan lab komputer. Mudah-mudahan bisa terlaksana lebih cepat dan kita bisa memanfaatkan dari teknologi tersebut ya, belajar komputer di lab komputer. Nanti ada sangkut pautannya dengan TIK ini. Oke, lanjut kita ke pembahasan. Sebelum lebih jauh pemahaman dari TIK, kita harus tahu dulu yang namanya sejarah TI dan K, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang perlu kalian ketahui ya, untuk sejarah teknologi informasi dan komunikasi ini, ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Jadi sejarah TIK itu sebetulnya sudah ada dari zaman dahulu dan teknologi ini selalu berkembang lebih cepat ya setiap zamannya. Nah, adapun di sini penemu telepon ya, penemu telepon ya, atau telepon itu kurang e-nya. Pertama kali oleh Alexander
Graham Bell pada tahun 1875. Nah, ini Alexander Graham Bell ini yaitu seorang penemu telepon pertama kali pada tahun 1875 atau 1875. Nah, itu penting juga untuk kalian pahami atau bisa juga dicatat. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan ya jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi saluran darat Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Ya, jadi penemuan dari Alexander ini telepon ya merupakan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi saluran darat oleh Amerika. Jadi Amerika menggunakan sistem telepon ini. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jadi tidak hanya di Amerika. Jaringan telepon ini ya merupakan infrastruktur masif ya pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global ya. Jadi dari jaringan telepon ini ya pertama kali ya dan dibangun oleh manusia untuk komunikasi secara global. Ya, kita juga bisa merasakan pada saat ini ya. Kalau dulu ingin komunikasi dengan saudara misalkan di luar negeri ataupun di mana, luar kota ataupun di mana, biasanya kita mengirim surat ya. Tapi dengan adanya telepon kita bisa langsung berkomunikasi ya. Apalagi zaman sekarang tidak hanya suaranya saja melainkan bisa ada wajahnya, video call ya. Banyak sekali manfaatnya buat kita semua. Cuma banyak juga kekurangan atau kelemahan dari teknologi tersebut. Nah, jadi telepon itu sangat berguna buat kita semua ya, yang dikembangkan terus-menerus ya setiap tahunnya. Nah, perlu kalian ketahui juga pada abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, berarti 10 tahun jaraknya. Nah, di situ terwujudnya sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM ya. Yang pertama, komunikasi suara tanpa kabel ini berkembang secara pesat. Ya, tadi penemu telepon ya. Telepon menggunakan kabel ya. Tapi setelah masuk ke abad ke-20 di sini pun adanya sebuah transmisi suara tanpa kabel. Yang zaman dahulu itu orang tua kalau ingin mendengarkan berita yaitu menggunakan radio ya. Sebuah informasi seperti halnya waktu kemerdekaan Indonesia itu untuk proklamasi kan disebarkan lewat radio ya. Itu secara garis besarnya. Nah, itu pada abad ke-20 tepatnya tahun 1910 sampai 1920, jaraknya 10 tahun. Nah, setelah ditemukannya radio, kemudian transmisi ada audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi. Itu pada tahun 1940-an ya. Setelah adanya televisi, kemudian ada komputer elektronik. Pertama beroperasi pada tahun 1943. Nah, jadi 1940-an itu adanya
audio, transmisi audio visual, televisi. Kemudian setelah itu tahun 1943 itu adanya komputer elektronik. Ya, mungkin kalian pernah melihat yang namanya komputer zaman dahulu itu LCD-nya besar ya. Beda halnya dengan sekarang, ada sudah layarnya tipis ya. Karena itu perkembangan teknologi terus selalu cepat ya. Kemudian tidak monoton, pasti selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu anak-anakku perkembangan sedikit penjelasan tentang perkembangan. Kemudian kalian nanti masuk juga pemahaman ke perkembangan internet sebagai bagian dari sejarah TIK. Tadi sebagian sejarah TIK dari zaman dahulu ya, mulai ditemukannya telepon, kemudian ditemukannya televisi ya, kemudian radio, kemudian komputer. Nah, perlu kalian ketahui ataupun kalian ingat tanggal ditemukannya kapan, siapa penemunya. Nah, itu harus kalian perhatikan. Nah, anak-anakku mungkin materinya tidak terlalu banyak untuk hari ini. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Yang penting kalian harus tahu sejarah dari TIK tersebut ya. Mulai dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Perbedaannya apa ya? Kalian harus tahu media teknologi informasi pada zaman dahulu dengan zaman sekarang seperti apa, bedanya seperti apa ya. Mungkin bisa dipahami oleh anak-anakku semua. Yang jelas kalian pelajari entah itu di buku modul yang diambil dari perpus ataupun modul yang dari koperasi. Silahkan kalian pelajari. Nanti minggu berikutnya kita akan bahas secara tuntas ya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini sambil mengawali materi, di sini Pak Guru ingin memberikan tugas ya. Tugas yang pertama, biar kalian tidak hanya menyimak kemudian selesai, kemudian kalian malah melakukan kegiatan yang lain. Nah, di sini bukan berarti Pak Guru memberikan sebuah tugas yang begitu berat, cuma biar kalian ada tindak lanjutnya ya. Nah, tugasnya yaitu jelaskan pengertian dari TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian yang kedua ada sebutkan 5 manfaat TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, nanti jawaban ini kalian jawab lewat grup prakarya kelas 8. Nanti Pak Guru memberikan linknya untuk mengisi atau mengumpulkan tugas dari pertanyaan ini. Ya, seperti ini. Kerjakan soal ini di link grup WA. Ya, nanti kalian cek di grup mata pelajaran prakarya. Ya, tugasnya nanti dikumpulkan di situ. Nah, untuk kalian pun biar Pak Guru tahu siapa yang sudah menyimak video ini, kalian silakan komen di bawah ya. Like dan komen di bawah mulai dari nama dan kelas biar Pak Guru bisa mantau yang sudah melihat video ini, yang sudah berinteraksi dengan video ini siapa. Karena bisa kelihatan juga kalian hanya mengumpulkan tugas, nanya ke teman tapi tidak menyimak materinya. Ya syukur-syukur bagi teman yang tidak memiliki handphone, kalian yang tetangganya bisa memberikan penjelasan kepada temannya apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Nanti yang tidak punya handphone bisa mengumpulkannya lewat buku tulisnya, kemudian bisa ke sekolah. Nanti Pak Guru cek di sekolah. Nah, itu ya buat teman-temannya yang tidak masuk grup
WA, tidak memiliki handphone, tidak tahu apa-apa, silakan diberitahu. Tapi yang memiliki handphone ya dan online kemudian aktif, silakan kalian komen di bawah ini ya, di bawah video ini nama kelas, kemudian nanti tugasnya dikumpulkan di lewat grup WA. Bisa dipahami untuk anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan bisa. Nanti pun kalau ada pertanyaan kita bisa saling bertanya di grup WA. Nah, untuk materi berikutnya kita akan bahas ya secara tuntas manfaat dan media komunikasi pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Oke, terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Terus semangat belajar walaupun kita belajar di rumah. Jangan terlalu banyak bermain gadget dengan gamenya, tapi bermain gadget dengan materinya. Biar lebih paham, biar lebih baik nanti untuk nilainya ke depannya. Dan intinya jaga kesehatan ya. Oke, terima kasih Pak Guru Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.